Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ada pertanyaan saudara kita ini atas nama channel @samsul. Ya, ini Samsul kalau tidak salah saudaraku pernah saya angkat pertanyaannya, tetapi ada pertanyaannya lagi menyusul. Dia menanyakan mesin pengabut, mesin pendingin di dalam gedung rumah walet. Jadi saya akan ini saudaraku ya, pertanyaan saudara kita ini ada, saya akan jawab lagi, saya bacakan. Jadi silakan ditonton videonya sampai pun saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa saudara praktekkan di dalam gedung rumah walet masing-masing, khususnya bagi petani walet, dan itu pun juga petani yang belum memahami, semacam kayak saudara kita yang bagi pemula. Jadi saya ulang saudaraku, saya akan masuk di inti, silakan simak videonya. Nama channel Samsul. Guru mohon pencerahannya, idealnya pasang mesin pengabut, bagusnya dipasang di tempat gedung walet apa di lubang monyet? Kalau di bawah lubang monyet kolam bawah, maksudnya ini saudara kita di bawah lubang monyet ya, lubang monyet di atas, di LMB turun ke bawah ada kolam. Nah, bagusnya yang mana? Terus di sini terima kasih guru. Nah, terima kasih pencerahannya. Jadi jangan terima kasih dulu saudaraku karena baru saya menjelaskan ya. Tapi tidak apa-apa. Jadi begini saudaraku ya, saya pernah memperlihatkan video di lokasi. Nah, coba saudaraku, ini atas nama Samsul. Ya, ini kan namanya Samsul, nama channelnya @samsul. Nggak tahu apakah nama channelnya Samsul atau nama betulnya, nggak tahu ya. Yang jelasnya nama Samsul. Jadi coba saudara perhatikan, coba telusuri video yang sudah terlewati ya, mulai dari minggu yang lalu, tahun yang lalu. Ada yang saya perlihatkan saudaraku ya, cara menata, cara menempatkan mesin kabut pada tempatnya bagian di dalam gedung rumah walet. Baik di lubang sirsat, begitu pula juga di lubang monyet. Di bawahnya lubang minara ya, monyet di atas kan turun ke bawah, ada kolam. Kalau saudara menggunakan kolam, nah, di situ saudara pasang mesin pengabut. Karena itu mesin pengabut saudaraku hawanya dia lari naik. Tergantung dari merek dan harga mesin pengabut itu. Kalau mahal itu kan keras, dia punya semburan ke atas. Nah, itu. Kalau yang murah saudaraku tidak terlalu keras naik di atas itu semburan air halusnya naik di atas. Jadi kalau di dalam kan saya sudah jelaskan saudaraku, ini ada beberapa kali saya angkat kendala ya, bagusnya mesin kabut sebenarnya ada baiknya, ada juga efeknya. Ibaratkan kalau saudara anjurannya dokter makan obat sekian, tetapi melebihi dari dosis itu kan ganjarannya kan ada efek. Ya, atau umpamanya penyakit itu umpamanya ya, bahasa komplikasi ya, diobati satu parah yang satu. Nah, sama ini mesin pengabut itu ada baiknya, ada juga kekurangannya, ada kelebihan dan ada kekurangan. Jadi kalau saudara menggunakan mesin pengabut saudaraku atas nama Samsul, yang baiknya saudaraku memang di situ di kolam, di bawah minara. Nah, kalau saudara menggunakan lubang terjun ya, dari atas turun ke bawah. Nah, kan ada, saya sudah perlihatkan saudaraku, coba ikuti, ada beberapa gedung itu saya pasang ya, saya punya anggota karyawan saya kerja itu di gedung, di situ dia pasang di bagian kolam. Nah, tetapi itu kan saudaraku ya, pasang itu batu baru. Jangan sampai ini mesin pengabut tenggelam ke bawah di air, nanti cepat kalah ya, biasa koslet kalau selalu kena air terendam ya. Jadi usahakan itu supaya ini umpamanya kolam, ukurannya kolam itu kan, ukuran kolam itu ketinggian itu kan saya sudah jelaskan, ketinggian yang idealnya itu 40 cm. Ya, 40 cm berarti saudara di situ gunakan pengganjal sekitar melebihi dari 40 cm, apakah 45 atau 50 ketinggian itu saudara pasang di situ, apa kayu atau apa, baru saudara letakkan itu
mesin pengabut di situ supaya tidak tenggelam ke kolam. Ya, yang jelasnya ada di situ saudaraku ya, di video. Coba ikuti itu. Sudah banyak saya perlihatkan itu di lokasi. Itu secara langsung by live streaming, begitu juga video short dan video reguler. Nah, sisa saudara di situ perlihatkan. Jadi saudara, atas nama Samsul saudaraku ini, sisa saudara di situ atur waktu on off-nya. Ya, kalau on itu kan menyala, kalau off itu kan matinya. Istilahnya berapa jam itu on, berapa jam off, baru on lagi kembali. Maksudnya mati menyala berapa lama, dan jam berapa saudara jam berapa saudara aktifkan itu mesin pengabut ya, jam berapa itu usaha saudaraku ya, jam-jam 10 kan. Di situ kalau jam 9 kan di bagian dalam itu di ruangan gedung walet itu belum terlalu panas ya, belum. Biasa mulai di situ saudaraku jam 10 saudara aktifkan sampai jam 11 on kan ya, berarti mesin pendingin di dalam gedung rumah walet beraktivitas 1 jam ya. Jadi timbul pertanyaan, gimana off-nya guru? Nah, off-nya itu saudaraku, usahakan ketergantungan dari cuaca di daerah saudara kita. Nah, di daerah situ ya, kalau terlalu panas hawa di situ, usahakan 1 jam menyala, 1 jam mati. Ya, 1 jam on, 1 jam off, baru on lagi 1 jam, begitu terus sampai malam. Kan yang kita hindari ini saudaraku, ini hawa di dalam gedung ini panas. Itu yang kita kita antisipasi, itu hawa panas. Istilahnya kita bendung lah. Yang setidaknya ada kekurangan itu kalau umpamanya ada mesin pengabut. Ya, sisa di situ. Kan ada juga saudaraku ya, dia menggunakan mesin pengabut 1 jam on, 1 jam off. Istilahnya 1 jam menyala, 1 jam mati. Biasa itu terlalu lembab juga, karena di daerah situ daerah dingin, hawanya di situ dingin. Jadi kalau sesuaikan kondisi apa ya istilahnya, kondisi di daerah situ lah. Umpamanya daerah situ agak panas atau standar atau gimana ya, sisa di situ saudara gunakan pakai waktu. Saudara menggunakan di situ timer ya. Nah, itu timer itu berarti pengontrol waktu matinya dan waktu menyalanya. Jam berapa mulai menyala, jam 10 pagi. Ya kan, kalau jam 10 sudah pun tidak terlalu pagi lagi tuh, sudah agak siang-siang. Sudah mendekati itu jam 11, jam 12. Itu. Jadi menyala 1 jam, mati 1 jam. Kalau memang hawanya di situ saudaraku agak dingin, cukup 1 jam menyala, 2 jam mati ya. Menyala di jam 10 sampai jam 11. Jadi off di jam 11, off juga di jam 12, nanti jam 13.00 ya, jam 13.00 baru saudara baru aktif lagi, berarti 1 jam menyala, 2 jam mati, menyala lagi 1 jam, 2 jam mati, begitu terus sampai pada waktu mulai gelap, mulai malam. Kalau malam saudaraku bisa mati di jam 8, bisa juga di jam 9, tidak apa-apa ya. Istilahnya gini, bisa aktif mesin pengabut dalam 1 hari saudaraku itu bisa aktif 4 kali sampai 5 kali per 1 hari. Berarti 5 jam dia sita waktu kalau hitungan per jam. Dan ada juga saudara kita menggunakan itu mesin pengabut 2 jam menyala. 2 jam menyala, 1 jam mati. Dan ada juga menggunakan waktu mesin pengabut diaktifkan itu di on kan 2 jam on, 2 jam juga off. Coba saudaraku, berarti kalau dalam 1 hari ya, dalam 1 hari kalau jam 10 itu hanya berapa kali aktif dalam per 1 hari. Istilahnya bukan per setengah hari lah. Nah, ya kan dalam 1 hari 1 malam saudaraku kan 24 jam. Ya itu. Jadi di situ saudaraku yang jelasnya, yang sering menggunakan mesin pengabut itu 1 jam menyala, 1 jam mati. Nah, menyalanya itu di jam 10 pagi. Jam 10 pagi, di situ saudara bisa aktifkan itu mesin pengabut. Nah, terus nanti jam 10 pagi menyala sampai jam 11. Jam 11 lagi mati sampai jam 12. Jam 12 lagi menyala sampai jam 1. Jam 1 lagi mati sampai jam 2. Begitu terus. Nah, kalau per 1 jam. Tetapi kalau per 2 jam saudaraku berarti hanya berapa kali menyala. Nah, sesuaikan
sekitar daerah saudaraku. Kalau memang hawanya panas, tidak apa-apa saudara aktifkan per 1 jam mati, per 1 jam menyala, per 1 jam mati, per 1 jam menyala, begitu terus. Tetapi kalau tidak terlalu panas, bisa saudara aktifkan 1 jam menyala, 2 jam mati. Itu mesin pendingin, mesin pengabut ya. Sisa saudara atur di situ di bagian timer yang mengontrol waktu on off-nya itu, waktu menyalanya itu mesin pendingin di dalam gedung rumah walet. Kan banyak macam sudah, ada berapa macam itu mesin pengabut di dalam gedung rumahan. Yang intinya saudaraku itu usahakan jangan dipasang di bagian dalam kalau saudara mau menggunakan mesin pengabut. Tapi tidak apa-apa saudaraku ya, saudara gunakan juga bagian di dalam. Yang penting saudara itu jangan arahkan naik semburannya, karena kena nanti sirip. Karena nanti sirip itu kan cepat kali juga saudara. Kalau sering saya angkat ini ya, mengenai kendalanya. Nah, ketergantungan. Biar saudara menggunakan menggunakan cor, apakah lantainya cor, siripnya juga cor, tetap saudaraku kalau kena air itu biasa, kalau ada sarang di situ cepat kuning. Nah, itu sarang itu sampai lembe itu sarang ya. Nah, lembe akhirnya lama kelamaan itu sarang tidak bertahan lama. Karena selalu kena hawa mesin pengabut, apalagi kan hari-hari aktif saudaraku ya. Nah, itu. Jadi saudara itu perlu paham cara menggunakan itu mesin pendingin, mesin pengabut di dalam gedung rumah walet. Begitupun juga penempatan, ditempatkan yang bagusnya di mana. Itu sudah bagus saudaraku ya, di kolam. Nah, hanya kalau di kolam saudaraku usahakan diganjal ya, digunakan pengganjal di situ supaya jangan rapat di kolam. Itu mesin pengabut, karena itu kalau selalu terendam itu biasa cepat berkarat, salah sedikit nanti koslet karena kabel di situ. Jadi usahakan di atas dari kolam, pamannya 40 ketinggian kolam saudara gunakan di situ, di bawah minara atau di bawah poit itu umpamanya 40, saudara pasang usahakan tinggi daripada ini air. Nah, baru saudara pasang mesin di situ di atas, mesin pengabut. Kan aman. Nah, itu cara penempatan dan cara menggunakan yang bagusnya, yang optimal. Usahakan optimalkan di situ ya, idealkan semua cara-cara pemasangan. Jadi itu saudaraku ya. Begitupun juga cara mengaktifkan, yaitu menyala matinya, istilahnya on off-nya itu mesin pengabut di gedung rumah walet. Sisa saudara itu gunakan timer, atur di timer saja saudaraku ya. Kalau tidak menggunakan timer saudara itu sulit itu dikontrol. Umpamanya saudara itu punya gedung kosong di situ Nah, itu. Jadi menyala mati menyala nanti di timer, sisa kita reset ya. Kita atur dulu baru kita format. Istilahnya bukan di format ya, kalau di format itu kan dihapus. Istilahnya diatur, di reset. Nah, jam berapa menyalanya dan jam berapa matinya, dan di mana waktu menyala, dan sampai jam berapa malam mati. Bisa di jam 9 mati, bisa di jam 8 juga mati. Maksudnya mati itu kan bahasa Indonesia mati. Kalau bahasa Inggrisnya itu kan off ya. Nah, kalau menyala kan on itu. Sisa saudara di situ atur waktunya. Cara menggunakan mesin pendingin di dalam rumahan walet, di dalam gedung saudara. Nah, karena ini sering saya angkat saudaraku ya, cara menggunakan dan penempatan yang bagusnya di mana. Nah, itu. Yang jelaskan saudara kan sudah paham. Nah, itu. Dan alhamdulillah saudaraku, termasuk ini pertanyaan saudara kita ini cepat saya angkat. Dan saya rasanya saudaraku yang kemarin itu saya tidak upload video ya. Ini jarang-jarang, mungkin dalam keadaan kesibuk saudaraku yang mengertilah. Yang jelasnya tiap hari itu kalau ada waktu luang insya Allah tetap paling saya itu perai dalam 1 hari itu terkadang juga ya, tidak selamanya. Hanya ini waktu dekat ini banyak perai dalam 1 hari ngupload video di video reguler saya. Nah, apalagi live streaming saya sudah lama tidak pernah live streaming. Begitupun juga video short. Tapi insya Allah kedepannya mudah-mudahan ada perubahan lagi, ada kesempatan longgar waktu luang insya Allah. Nah, saya akan mandu lagi. Dan begitu juga yang saudara kita yang ingin dipandu ya, ingin dipandu itu tolong kalau umpamanya ada saudara mau share nomornya, nanti kita konsultasi dulu. Nanti saya hubungi saudaraku ya, kan saya sudah jelaskan itu cara menulis WA-nya atau nomor telepon.
nanti saya hubungi nomor WA. Itu saya sudah jelaskan, itu tulis angka campur huruf. Ya, istilahnya angka ya, nomor, angka dengan huruf. Jangan kalau angka semua nanti tidak terbaca. Nah itu karena itu bukan wewenang kita saudaraku, wewenangnya itu YouTube. Jadi mungkin begitu lagi pengaturannya, ya kita harus ikut dia punya ini komunitasnya YouTube saudaraku ya. Semua ada aturannya. Itu sama dengan TikTok, Facebook ya, FB, begitupun juga YouTube. Semua ada aturannya itu. Jadi kita harus ikut pedoman. Jadi oke saudaraku, saya sudah jelaskan secara mendetail cara penempatan, yang mana bagusnya kita tempatkan itu mesin pengabut. Saya sudah jelaskan, begitu juga waktu menyalanya, waktu onnya jam berapa, dan jam berapa mati kalau malam. Saya sudah jelaskan semua. Di bawah kolam juga supaya jangan terendam itu mesin pengabut, saya sudah jelaskan saudara-saudaraku ya. Nah, intinya saudara sisa di situ gimana cara mempraktekannya. Jadi terima kasih banyak saudaraku, saya sudah dealkan pertanyaannya, saya sudah jawab, saya sudah selesaikan secara mendetail. Jadi pertanyaan saudara kita yang belum sempat saya angkat, mohon maaf, nanti ada waktu luang, saya insya Allah saya akan angkat ya saudara ya. Intinya itu semoga saudara-saudaraku di lapangan semangat terus, apalagi saat-saat ini saudaraku harga sarang itu ya anjlok, turun. Bukan murah, sudah memang. Jadi sisa kita nunggu-nunggu ke depannya. Karena ada juga pertanyaan ini mengenai harga juga. Ingin dipantau. Coba kasih info guru kalau ada harga ada perubahan harga di lokasi, maksudnya di lapangan. Insya Allah saudaraku ya, kalau pertanyaan-pertanyaan yang ada masuk begitu nanti saya angkat lagi. Apa yang saya terima di lapangan, apa yang saya lakukan, apa yang saya rasakan selama saya menangani gedung, perehapan, menendet, begitu pun juga beli sarang walet di lokasi, di lapangan di Petani Walet. Oke, terima kasih banyak saudaraku, mohon maaf kalau ada kata-kata saya terselip salah, adanya manusia biasa. Letak kesempurnaan itu saudaraku hanya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa saudaraku, mudah-mudahan semua diberikan kemudahan, rezeki, kesehatan, begitupun juga usaha, apa yang diinginkan, diniatkan, diimpikan, mudah-mudahan diwujudkan oleh Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu saudaraku tanpa terkecuali, mulai Sabang sampai Merauke, tidak mengenal agama apapun itu. Yang jelasnya kita sebagai manusia saling mendukung, saling mendoakan, saling menerima, saling memahami, dan kita berdoa, bertawakal, sabar. Mudah-mudahan Allah akan memberikan rezekinya. Amin. Semoga sukses selalu.